Sebuah ingatan dari masa lalu tiba-tiba terlintas, menghadirkan gambaran Mina yang napasnya tersengal dengan wajah yang ternoda percikan darah tepat pada saat namanya terdengar dipanggil. Di dalam kurun waktu masa lalu tersebut, terdengar sebuah suara yang dengan lembut mempertanyakan tindakan yang telah dilakukan oleh Mina, di hadapan seekor anjing yang matanya terkatup dalam keheningan. Dalam kilas balik yang terungkap, terlihat Mina yang sedang menangis sembari menggenggam sebilah pisau yang berlumuran darah, dan ia pun memberitahukan kepada ayahnya bahwa sesungguhnya Doori yang bertanggung jawab atas kematian anjing itu. Pada masa itu, Mina yang tubuhnya berlumuran oleh darah, menangis dengan pilu dalam isak tangis yang dalam, seraya terus memanggil-manggil nama Doori berulang kali. Dalam sebuah kenangan dari masa lalunya yang sunyi, Mina merenungkan kembali bagaimana anjing itu dahulu telah menghilangkan nyawa kelinci kesayangannya yang bernama Saena. Namun setelahnya anjing itu tetap melanjutkan hidup dengan penuh kebahagiaan seolah-olah tidak ada suatu peristiwa buruk yang pernah terjadi. Pada saat yang genting itu, Mina terlihat sedang menangis dengan pakaiannya yang telah ternoda oleh darah, dan ia tampak seolah-olah bersiap untuk menyampaikan suatu hal yang penting. Kenyataan yang terungkap dalam kilas balik tersebut menunjukkan bahwa seekor anjing lain yang bernama Doori pada akhirnya juga telah menerima hukuman mati atas perbuatannya. Kenangan masa lalu itu kemudian beralih dengan tenang, menampilkan sebuah adegan di mana Lua dengan sengaja membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam keheningan air. Seketika, di dalam ingatan yang sama, Lua muncul kembali dengan cepat ke permukaan air. Napasnya terengah-engah dalam sebuah usaha yang mendesak untuk mendapatkan udara. Dengan diiringi isak tangis yang tertahan, Lua terlihat mengulurkan salah satu tangannya ke atas dari bawah permukaan air, seolah sedang meraih sesuatu. Pada akhirnya, tubuh Lua tidak lagi menunjukkan perlawanan dan dengan pasrah tenggelam semakin dalam, menghilang ke dalam kegelapan air yang menjadi bagian dari masa lalunya. Sementara itu, adegan beralih kembali ke waktu sekarang, dengan latar tempat yang telah berpindah menuju lingkungan sebuah sekolah menengah atas. Tiba-tiba saja, Mina menarik napas dengan tajam dan seluruh tubuhnya mulai bergetar tanpa bisa ia kendalikan. Dalam sekejap, Mina mulai mempertanyakan di dalam benaknya mengenai perbuatan apa yang baru saja ia selesaikan. Sebuah kilasan ingatan dari masa lampau kembali hadir, memperlihatkan suatu pemandangan di mana Lua sedang tenggelam perlahan ke dalam lautan yang luas. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan yang sangat menakutkan melintas di dalam pikiran Mina, yaitu kemungkinan apakah dirinya sendiri yang telah menyebabkan kematian perempuan itu. Dalam sekejap, Li Lua lenyap dari pandangan, yang kemudian mendorong Chen He untuk bertanya mengenai keberadaannya, sementara Yura memberikan penegasan bahwa Lua baru saja berdiri di sisi Gihan. Tidak lama setelah itu, sebuah suara terdengar berteriak dengan lantang, menanyakan keberadaan Lua kepada Mina dan juga Chen He. Pertanyaan yang tiba-tiba mengenai Lua itu langsung membuat Mina dilanda kepanikan, karena ia merasa cemas jika ada seseorang yang sempat melihat ketika dirinya menghapus keberadaan Lua. Ketika sebuah pikiran bahwa tidak akan ada seorang pun yang mengetahui perbuatannya baru saja muncul, secara tak terduga Mina justru mendapati dirinya berhadapan langsung dengan Chen He yang sedang menunjukkan senyuman yang terasa aneh. Kacamata yang sedang dikenakan oleh Mina dalam sekejap terlihat memiliki keretakan, dan pada lensanya tampak sebuah pantulan dari tetikus komputer. Pada saat yang bersamaan, sebuah pemikiran melintas dengan cepat yang berhasil mengenali sosok yang sedang terlihat itu sebagai Yun Chen He. Di hadapan Chen He yang sedang dalam posisi terduduk, Mina merasa panik seraya memikirkan kemungkinan apakah ada orang lain yang melihat mereka berdua, dan ia merasa bingung mengenai tindakan apa yang seharusnya ia ambil. Seketika itu juga, nama Chen He diteriakkan dengan keras bersamaan dengan sebuah pukulan yang mendarat telak di wajahnya. Pemuda yang memiliki rambut berwarna pirang itu kembali menghantamkan pukulan kepada Chen He, sambil terus mendesak agar diberitahukan di mana lokasi Lua berada. Tepat di hadapan Mina, pemuda berambut pirang tersebut sekali lagi melancarkan sebuah pukulan yang sangat keras, yang mengakibatkan tubuh Chen He sampai terpental ke belakang. Tidak berhenti di sana, pemuda itu kemudian menendang tanpa belas kasihan ke arah Chen He yang telah jatuh tersungkur di depan Mina. Secara tiba-tiba, Gihan berteriak ke arah Geunwoo, memarahinya dengan keras karena ia menganggap tindakan Geunwoo sudah di luar batas kewajaran dan tanpa alasan yang jelas. Amarah yang dirasakan oleh Geunwoo justru semakin membesar dan mencapai puncaknya karena ia merasa bahwa dirinya sedang tidak dihiraukan. Rupanya, kemarahan Geunwoo yang meluap-luap itu secara khusus ditujukan kepada Chen He yang telah terluka, sambil menanyakan keberadaan Lua dengan nada yang sangat kasar. Tiba-tiba saja, Gihan berusaha menahan Geunwoo yang masih terus meluapkan amarahnya akibat kepergian Lua, seraya memberikan peringatan kepadanya agar tidak menimbulkan keributan di lingkungan sekolah. Di tengah pergulatan fisik yang masih terus berlangsung, Geunwoo berhasil mencengkeram Gihan dengan kuat, yang disertai dengan sebuah permintaan yang tegas agar mereka segera berbicara. Tidak lama kemudian, Geunwoo kembali melayangkan sebuah pukulan ke arah wajah Chen He, sambil terus menuntut sebuah jawaban mengenai di mana Lua sekarang berada. Seketika, timbul sebuah kesadaran bahwa nyawa Chen He berada dalam bahaya besar apabila tindakan pemukulan tersebut terus dibiarkan berlanjut.
Sambil terus berusaha menahan Geunwoo yang tidak berhenti memukul Chen He, Gi-han memantapkan hatinya dan menguatkan tekadnya untuk dapat menyelamatkan temannya itu. Di tempat yang berbeda, Mina merasakan kebimbangan yang mendalam antara harus menggunakan kekuatannya yang dapat mengungkap jati dirinya, atau memilih untuk meninggalkan semua orang seperti yang pernah dilakukan oleh Lua. Di sisi yang lain, Yura terlihat sedang mengambil sebuah foto yang menangkap momen ketika Gi-han secara tiba-tiba bersandar pada Geunwoo, yang tampak sangat terkejut dengan tindakan itu. Sementara itu di tempat lain, Mina dengan tenang meletakkan sejumlah besar uang tunai di atas permukaan tanah. Pada momen tersebut, di dalam benak Mina, semua orang yang ada di sekitarnya ia anggap tidak lebih berharga daripada sampah. Tiba-tiba, tepat pada saat Chen He yang sedang terkapar di tanah akan diinjak di hadapan Yura dan Mina, sebuah suara teriakan yang meminta untuk berhenti terdengar dengan jelas. Ternyata, teriakan tersebut berasal dari Mina, yang pada saat itu kondisi kacamatanya sudah terlihat retak. Seketika, Gi-han segera menahan gerakan Geunwoo, sementara Yura juga menunjukkan raut wajah yang terkejut atas kejadian yang baru saja berlangsung. Tanpa ada yang menduga, seorang guru yang mengenakan baju berwarna merah muda muncul dan dengan nada marah memanggil nama Hwang Geunwoo serta Kang Ki-han atas perbuatan mereka di dalam area sekolah. Dengan cepat, Gi-han memberikan alasan kepada guru tersebut bahwa mereka hanya sedang menolong Geunwoo yang baru saja terjatuh. Sementara Geunwoo sendiri menunjukkan ekspresi kesal meskipun ia terlihat pasrah. Di sisi lain, Mina yang merasa terkejut dengan kemunculan wali kelasnya, merasakan kelegaan yang mendalam karena ia berpikir bahwa dirinya akan bisa terlepas dari situasi rumit tersebut. Akan tetapi, Geunwoo dengan nada marah langsung menyanggah penjelasan yang diberikan oleh Gi-han kepada guru, dan ia menganggap bahwa cerita tentang Chen He yang terjatuh hanyalah sebuah kebohongan. Sementara itu, Geunwoo yang melihat secara langsung wajah Chen He yang terluka parah dan berlumuran darah, bertekad dalam hatinya bahwa ia tidak akan membiarkan insiden tersebut berlalu begitu saja. Geunwoo kemudian dengan segera mengumpulkan Gi-han dan Yura untuk berkumpul bersama. Di tempat lain, Gi-han menyapa Jung Ho, yang terlihat sangat terkejut ketika namanya dipanggil. Gi-han kemudian menegaskan bahwa tidak ada suatu hal yang salah yang terjadi, dan ia pun mempertanyakan alasan mengapa Jung Ho membuat keributan atas hal tersebut. Perasaan tidak percaya yang begitu kuat membuat Jung Ho tertegun dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Di tengah keadaan tersebut, Gi-han mengambil kesempatan dari pertemuan mereka untuk mengajukan sebuah pertanyaan penting. Gi-han dengan tenang langsung menagih utang sebesar 50 juta won kepada Jung Ho, yang hanya dapat terdiam mendengar permintaan tersebut. Seketika itu juga, Geunwoo dan Yura datang menghampiri, dan Geunwoo langsung menegur Jung Ho dengan keras karena terus-menerus bertemu dengan Gi-han, sambil mempertanyakan tindakan Jung Ho yang dianggapnya tidak bijaksana. Geunwoo lantas menyindir mengenai kegagalan investasi yang dialami oleh Jung Ho secara berulang kali, yang membuat Jung Ho hanya bisa terdiam tanpa sanggahan. Sementara itu, Mina berjalan mendekati Jung Ho, dan pada saat yang bersamaan ia teringat kembali pada desas-desus yang menyebutkan bahwa wali kelasnya tersebut mengalami kebangkrutan karena investasi pada mata uang kripto. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata bukan hanya nasibnya sendiri yang telah dipertaruhkan oleh Jung Ho dalam urusan tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Gi-han dengan sikap yang tenang menepuk bahu Jung Ho yang terlihat gemetar, lalu menyuruhnya untuk pergi setelah ia memahami keadaan yang sedang dihadapinya. Akan tetapi, Gi-han secara tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan kepada Jung Ho mengenai keberadaan Lua. Di tempat lain, perhatian kini beralih dan terpusat pada sosok Mina. Jung Ho kemudian memberikan penjelasan bahwa nenek Lua, yang juga merupakan direktur sekolah, telah menelepon pihak sekolah karena beliau tidak dapat menghubungi cucunya. Upaya pencarian Lua terus berlanjut ketika Jung Ho dan teman-temannya dihampiri oleh seseorang karena mereka dianggap selalu bersama dengan gadis itu. Sebuah tuduhan yang membuat Jung Ho hanya bisa terdiam. Secara tiba-tiba, Gi-han menyergap Jung Ho dari arah belakang, yang sontak membuat Jung Ho terkejut dan mengucapkan kata-kata umpatan. Gi-han kemudian menyindir Jung Ho karena tidak memberitahukan suatu informasi penting lebih awal, seraya mempertanyakan tingkat kedewasaannya meskipun usianya sudah mencapai 40 tahun. Gi-han selanjutnya memberitahu Jung Ho bahwa mereka juga sedang mencari Lua, dan ia menyarankan agar Jung Ho turut serta membantu, sebuah usulan yang membuat Jung Ho terkejut seraya menyebutkan rasa khawatir yang dimiliki oleh pimpinan. Gi-han lantas mengajukan sebuah tawaran pengurangan utang kepada Jung Ho, dengan syarat bahwa Jung Ho harus menjadi orang pertama yang memberitahukan kepadanya apabila Lua telah ditemukan. Seketika, Gi-han mencengkeram kerah baju Jung Ho dengan kuat dan menuntut agar Jung Ho memahami dengan jelas tawaran yang telah ia berikan. Di tengah suasana cemas yang dirasakan oleh Jung Ho, Gi-han justru dengan nada ceria meneriakkan kata-kata yang bertujuan untuk memberi semangat, yang disaksikan langsung oleh Geunwoo dan Yura. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar mempertanyakan tindakan yang sedang mereka lakukan, yang secara langsung membuat Gi-han terdiam seketika. Dalam keheningannya, Gi-han mulai merasakan adanya suatu keanehan seraya mengingat kembali sebuah pesan yang diterimanya untuk berpura-pura seolah tidak pernah bertemu dengan Lua pada hari itu. Di sisi lain,
Yura dengan nada panik menegaskan bahwa seorang gadis tidak mungkin menghilang begitu saja saat sedang bersamanya, sebelum kemudian ia terkesiap karena terkejut. Sementara itu di tempat lain, Geunwoo bertanya kepada Ki-han mengenai tindakan apa yang harus mereka ambil terhadap Mina dan Chen He, karena ia khawatir mereka berdua akan membocorkan apa yang telah mereka ketahui. Gi-han kemudian muncul bersama dengan Geunwoo dan Yura, lalu ia memberikan perintah kepada Chen He untuk menemukan Lua dan segera melaporkan kembali hasilnya kepadanya. Tidak berselang lama, perintah yang diberikan oleh Gi-han tersebut ternyata diikuti oleh sebuah ancaman dari seseorang yang tidak dikenal, yang memperingatkan agar mereka tidak ikut campur lebih jauh dalam masalah ini. Di bawah tekanan ancaman tersebut, Chen He yang sedang terluka hanya bisa mengonfirmasi dengan penuh rasa takut bahwa ia telah mengerti perintah yang diberikan. Beberapa saat kemudian, Mina dalam diam hanya mengamati Chen He yang sedang menundukkan kepalanya dengan wajah yang penuh luka. Di tengah keadaan tersebut, Gi-han memberikan perintah kepada Mina untuk pergi bersama dengan Chen He, dan ia juga mengancam Mina agar tidak melimpahkan kesalahan kepada pria itu. Tidak lama setelah itu, Geunwoo menuduh Chen He telah kembali mengganggu mereka, namun Chen He dengan nada marah menyangkal tuduhan tersebut di hadapan Mina. Secara tak terduga, Mina teringat kembali pada nama Li Lua saat ia memandangi kacamatanya yang telah retak. Ingatannya seketika membawanya kembali pada sebuah momen di masa lalu, saat Lua terjatuh ke dalam air tepat di hadapan matanya. Mina lantas sampai pada sebuah pemikiran bahwa kemungkinan besar Lua saat ini sudah tidak lagi bernyawa. Di tengah hamparan uang yang tersebar di dekat kakinya, Mina yang diliputi kebingungan dalam hati memohon sebuah petunjuk kepada ayahnya mengenai tindakan apa yang seharusnya ia lakukan. Tiba-tiba, muncul sebuah bayangan di benaknya tentang Lua yang pernah mengaku bahwa ia baru saja membunuh seseorang. Seketika, mata Mina terbelalak lebar di balik kacamatanya yang retak, menunjukkan ekspresi ngeri yang mendalam. Di tempat lain, Mina mendapati bahwa Chen He sedang berdiri seorang diri di dekat sebuah area pembuangan sampah. Ternyata, wajah Chen He terlihat dipenuhi dengan luka-luka lebam serta bekas darah yang masih segar. Sementara itu, terungkap sebuah fakta bahwa ada seseorang yang menjadi saksi mata atas kejadian tersebut. Di sisi lain, alur cerita berpindah menuju sebuah kota di Filipina pada waktu yang telah larut malam. Tidak lama kemudian, pria yang mengenakan kacamata berwarna emas itu terkesiap kaget saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat karena rasa takut, dan pria berkacamata emas itu pun mempertanyakan alasan di balik perlakuan yang sedang ia terima. Di tengah perasaan putus asa, pria berkacamata emas itu menawarkan sejumlah uang yang sangat besar demi menyelamatkan nyawanya. Namun pria besar yang mengenakan jas justru menagih sebuah janji pembayaran yang sebelumnya telah diingkari. Pria besar yang mengenakan jas itu berdiri dengan gagah dan wajah yang terluka, sambil menggenggam sebuah kapak yang berlumuran oleh darah. Pria besar berjas itu kemudian memberitahukan bahwa ia telah dibayar untuk melakukan sebuah pekerjaan pembunuhan. Pria berkacamata emas itu kemudian menjadi panik dan mencoba untuk menawar harga nyawanya dengan imbalan bayaran yang jauh lebih tinggi. Akan tetapi, pria besar berjas itu tetap melancarkan serangan dengan kapaknya, yang membuat pria berkacamata emas menjerit ketakutan seraya memohon untuk diampuni. Tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun, pria berjas itu mengayunkan senjatanya ke arah bawah dengan segenap kekuatannya. Seketika itu juga, suara benturan yang sangat keras dan memekakan telinga terdengar menggema di antara bangunan-bangunan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar sebuah suara yang memberikan konfirmasi bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Sementara seorang pria terlihat terbaring tidak berdaya di dalam genangan darah. Sementara itu, pria berkacamata emas mengungkapkan melalui telepon bahwa ia melakukan pekerjaannya karena tidak memiliki pilihan lain, dan hal itu terjadi tepat pada hari ulang tahun putrinya. Di sisi lain, pria besar berjas dengan wajah yang penuh dengan percikan darah, menyerahkan sisa tugas yang ada kepada lawan bicaranya di telepon. Pria besar berjas itu kemudian menatap layar ponselnya dalam keheningan yang panjang, dengan kondisi tangan dan pakaiannya yang masih berlumuran darah. Tidak berselang lama, pria besar berjas itu terdengar mengembuskan napas panjang yang menandakan kelegaan. Beberapa saat kemudian, pria berjas itu menggunakan tangannya yang masih berlumuran darah untuk melakukan panggilan telepon kepada putrinya. Di tempat yang berbeda, terdengar suara deburan air saat Lua terbaring di atas tanah dengan telepon genggamnya yang terus-menerus berdering. Rupanya, suara deburan tersebut berasal dari tubuh Lua yang jatuh tercebur ke dalam air, sementara suara dering teleponnya terus berbunyi tanpa henti. Di tempat lain, ayah Lua yang tubuhnya juga berlumuran darah, menganggap bahwa panggilan teleponnya yang tidak diangkat adalah suatu hal yang wajar. Sambil melangkahkan kakinya di antara mayat-mayat yang tergeletak di sekitarnya, ayah Lua sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menjadi seorang ayah yang baik. Di tengah perenungannya yang dalam, ayah Lua bertanya-tanya dalam hatinya mengenai kapan kiranya sang putri akhirnya akan bersedia untuk menemuinya. Di tempat yang berbeda, Lua terlihat sedang mengapung seorang diri di tengah perairan yang luas dengan pakaian yang masih melekat lengkap di tubuhnya.